Hai guys, selamat datang kembali di channel Flash, channel dimana kalian bisa menyaksikan tontonan yang menghibur, channel yang hiburan, dan tentunya juga dapat mengajarkan wawasan. Untuk episode kali ini, telah mau bagi-bagi video tutorial editing video agar semua senang, semua menang, dan semua cerdas. Dengan 3 cara jitu ini, kalian bisa menjadi seorang video editor dan semi content creator di semua software video editing profesional. So, simak baik-baik dan tonton sampai tamat. Tools pada video editing pada umumnya mempunyai prinsip kerja yang sama, seperti streaming atau pemotongan klip video, efeksasi atau filterisasi video, yang berarti pemberian efek pada video, baik efek yang menempel pada klip video maupun pada transisinya. Namun, Flash pada video hanya mengambil 2 buah sampel tools video editing profesional yang menurut Flash cukup mewakili untuk merepresentasikan atau mewakili software editing video lainnya. Yang pertama adalah Avid Media Composer. Avid Media Composer dipilih sebagai perwakilan editing video menurut saya karena banyak sekali film-film Hollywood yang kita tonton di layar lebar diedit menggunakan software yang satu. Beberapa di antaranya adalah Avenger 2012, gorokan Marvel Entertainment yang filmnya meledak di pasaran internasional, dan juga Transformer The Last Knight tahun 2017. Forgive me. Yang kedua adalah Adobe Premiere Pro Season. Software ini siapa yang mestinya nggak tahu? Software populer di kalangan video editor beginner maupun profesional. Beberapa karya Hollywood yang diedit oleh software ini diantaranya adalah Deadpool, seorang superhero kocak dan perkasa, dan juga Hugo tahun 2011. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Where do you live? Is it a secret? Yes. Oh good, I love secrets. So you're all alone? Oke, langsung saja ke tutorial. 3 langkah jitu menjadi video editor, yakni input, edit, dan output. That's it, so simple. Itu saja. Mudah kan? Ingat 3 langkah, input, edit, dan output, yang termasuk dalam kategori input dalam software video editing menurutlah yakni mulai dari proses creating new project, membuat dokumen baru atau project baru, lalu yang kedua tahap mengorganisasikan atau personalisasikan tampilan bin atau panel atau organizer pada semua perangkat video editing software. Langkah yang terakhir adalah import media. Mari kita telah satu persatu proses input media pada kategori creating new document atau new project. Pada Avid New Project akan bertampilan seperti ini. Pada interface-nya ada sebuah kotak dialog seperti ini. Di dalam kotak dialog ini terdapat user profile, 3 pilihan opsi, 1 destinasi folder, select project, new project, oke, dan quit. Oke, di user adalah keterangan pemilik desktop, sedangkan user profile adalah pengguna dari Avid Media Composer.
Jika kita memilih private, berarti project atau dokumen kita tidak bisa di-share atau tidak bisa dibuka atau tidak bisa dapat diedit oleh orang lain. Namun ketika kita memilih opsi kedua yaitu share, berarti dokumen atau project kita bisa dikerjakan lagi oleh orang lain. Dan yang ketiga, eksternal. Ya, ini sumber luar dari desktop itu sendiri. Jika kita plugin sebuah perangkat USB, storage, penyimpanan seperti hard disk atau USB, flash disk, maka pilihan inilah yang harus dipilih oleh kita semua. Oke, telah menyarankan pada akhir Media Composer, file project harus ditaruh ke dalam file eksternal, project eksternal. Mari kita peragakan, kita pilih eksternal. Ini sama saja ya, cuma kita pilih yang eksternal. Kita create atau kita tempatkan posisi project kita akan berada di mana. Akan kita tempatkan pada A atau USB. Kita pilih USB, lalu make new folder misalnya test 2 tutorial, lalu oke. Maka folder baru pun terinstall. Ketika kita select a project, masih belum memiliki project, tentunya karena kita belum memulai dokumen baru atau project baru. Maka langkah selanjutnya adalah klik new project. Setelah kita klik new project, kita beri title di sini, misalkan test 2 tutorial. Lalu di sini dalam video, project video editing, kita harus menerapkan atau menentukan bagaimana sebuah kualitas video yang akan kita hasilkan. Formatnya HDK atau yang lain, atau Ultra HD. Itu bergantung kepada kebutuhan project kita. Untuk kebutuhan tutorial pada umumnya, format yang sering banyak dipakai sampai saat ini yaitu masih format menengah dengan high definition dengan dimensi 1920 dan 1080 30 frame rate per second. Apa kita pilih di sini, ada pilihannya di tanda panah ke bawah. PAL, NTSC, HD 720, HD 1080, 4K, 2K atau Ultra HD. Baik, kita pilih saja yang 1920 kali 1080. Oke, kita biarkan saja. Lalu kita pilih frame rate-nya 23976, 24 atau K25 sampai kepada 60. Frame rate ialah satuan cahaya yang dapat ditangkap oleh mata kita. Jadi sebenarnya gambar itu statis, disinari cahaya maka akan terlihat bergerak. Semakin tinggi nilai FPS atau frame rate per second-nya, maka akan semakin tinggi kualitas video yang akan kita hasilkan. Tentunya semakin tinggi, maka spesifikasi PC, desktop, Mac kita harus semakin bagus tentunya. Oke, kita pilih yang standar saja, 1090, frame rate-nya 30. Di sini ada color space, ada YCBR dan RGB. Ini sebuah kode sandi warna, pilih yang mana saja bebas. Cuma untuk keperluan video tutorial ini kita pilih RGB 709. Lalu langsung saja klik OK. Maka project pun bisa dipilih. Setelah kita buat new project, maka akan tampil di sini. Klik pada test 2 tutorial, double klik atau klik OK. Maka akan muncul tampilan awal interface seperti ini, yang defaultnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini tampilan default Avid Media Composer, teman-teman. Pada versi yang terbaru tidak jauh banyak berubah, cuma hanya lebih terorganisir tampilan panel atau bin-nya. Seperti Adobe Premiere ada tampilan panel untuk editing, efek, color, audio, dan sebagainya. Karena ini versi yang lebih lawas, maka akan tampilnya seperti ini. Namun, jika kita telah memahami prinsip dasarnya, beralih ke versi berapapun, kita akan siap. Baik, untuk perkenalan, ini adalah bin pada Media Composer. Apa itu bin? Bin itu bisa dikatakan lemari. Kalau dia ada Premiere Pro sisi, yaitu bin adalah panel. Jadi panel untuk mengunci gambar, panel untuk menaruh video, panel untuk menaruh musik, panel untuk menaruh file-file bumper dan sebagainya. Yang sebelah sini adalah ini panel atau source monitor, tempat di mana kita melihat video klip yang kita masukkan. Sedangkan sebelah sini adalah panel hasil output dari timeline.
Oke, saya ulangin, ini adalah bin, ini ada source monitor, ini adalah preview monitor, dan ini adalah timeline. Kenapa masih kosong timelinenya? Karena kita belum menyisipkan sebuah klip pada lemarinya atau binnya. Oke, untuk mempermudah, ini kita kasih beri nama klip kiri sekali, kita beri nama laci untuk video. Untuk klip video. Oke, kita tekan sembarang, lalu nama binnya pun berubah, nama lacinya berubah. Lalu kita ingin butuh sebuah sumber audio, lalu kita pilih klik kanan pada ruang kosong, lalu new bin. Kita beri nama di sini laci untuk musik atau background misalnya. Ya, di sini double klik maka dia akan muncul laci kedua untuk editing kita. Seperti itu. Lalu yang terakhir misalnya kita butuh sebuah narasi atau voice over. Oke, kita langsung saja klik lagi di bin dasarnya, di bin awal, klik kanan pada ruang kosong lalu pilih new bin. Baik. Lalu di sini kita ketikkan laci untuk isi suara atau voice over seperti yang Pak lakukan sekarang ini. Baik. Dan laci-laci ini bisa kita atur ulang menjadi satu kesatuan agar tidak memakan ruang kerja atau workspace kita dalam mengedit. Baik, laci untuk musik kita tarik ke sini, lalu laci untuk VO kita tarik ke sini. Maka akan menjadi satu kesatuan laci yang berisi laci untuk video klip, laci untuk musik, dan laci untuk VO. Baik, dengan begitu kita siap untuk memasukkan atau mengimport. Yang baru saja kita lakukan adalah input pada kategori organizing, bin, panel, dan organizer. Baik, setelah kita mengorganizing, mengatur tampilan ruang kerja kita atau dari bin kita, laci penyimpanan data video, audio, dan sebagainya, langkah yang terakhir pada tahapan input pada editing adalah import media, yaitu memasukkan media klip yang mana, audio yang mana yang akan kita gabungkan untuk mengedit video untuk menghasilkan sebuah output editing video atau tayangan. Baik, misalkan kita berikan contoh di sini. Kita klik pada laci untuk video klip yang kita rangkum menjadi satu kesatuan laci ini. Pada tab laci untuk video klip, klik kanan lagi, pilih import pada ruang kosong. Oke, kita pilih filenya di sini, video klip. Tergantung di mana kita menyimpan video kita untuk editing. Ya, misalkan ini. Oke. Ya, misalkan ini. Kita pilih filenya. Sebelum kita klik open, yang perlu diketahui di sini adalah pada Avid secara manual, tidak seperti di Premiere, Hit Film Express ataupun software lainnya yang mengotomisasikan sebuah file klip video ataupun audio menjadi satu kesatuan file. Dalam Avid bisa dipecah. Ketika kita memilih video yang ini untuk kita import ke dalam laci untuk video, kita bisa klik di sini video drive dan audio drive kita pisahkan. Maka video drive-nya akan disimpan ke C misalkan. Lalu dalam bagian audio drive-nya kita mau di D. Oke, jadi untuk video Cat Swimming Like a Boss ini, video drive-nya, videonya, klip videonya tersimpan di D, dan klip video audionya tersimpan di drive D komputer kita. Baik, untuk memudahkan tutorial pembahasan ini, kita gabungkan saja supaya file tersebut tidak sulit ditemukan atau tidak terpisah. Baik, kita simpan ke D misalnya kan. Oke, langsung saja kita klik open, maka proses import pun berjalan. Baik, setelah importisasi sebuah klip video yang kita lakukan barusan telah selesai, maka dalam laci untuk video klip ini terisi sebuah video klip yang baru kita import atau kita masukkan ke dalam lacinya. Lalu kita klik, double klik pada icon video klipnya. Nah, di sini akan muncul di tampilan preview video klip yang kita masukkan beserta audionya pada tampilan source monitor ataupun layar sumber.
Untuk ngeplay, untuk memainkan atau memutar klip videonya, kita bisa tekan spasi pada keyboard, ataupun dengan cara klik tombol play. Oke. Lalu, langkah selanjutnya jika klip video kita sudah siap, kita membutuhkan musik background, yaitu kita klik lagi tab laci untuk musiknya, klik kanan pada ruang kosong, import, pilih opsi import, lalu kita cari di mana file musik kita yang kita anggap sesuai dengan selera editing kita masukkan ke dalam laci untuk musik. Misalkan saya punya di sini musik ini. Oke. Biarkan settingannya seperti ini dan ingat di mana tempat file tersebut akan dijadikan sebuah Avid Media File. Di D ya, teman-teman. Pada kita klik open, maka sudah selesai. Di sini akan terisi klip musiknya. Kita bisa tinjau atau tinjau isi dari informasi file audio atau musik kita tadi dengan cara menarik slide garis vertikal ini pada source monitor. Tidak ada gambar karena file hanya berisi file suara, ataupun dengan cara klik tombol play. Tinggal disesuaikan yang mana kita akan mengedit. Lalu yang terakhir adalah laci untuk VO, tab laci untuk VO. Klik pada tabnya, lalu klik kanan pada ruang kosongnya, lalu pilih opsi import. Sama seperti yang sebelumnya, klik import, lalu kita cari di mana file VO atau voice over atau isi suara kita berlokasi. Oke, misalkan ini. Oke, ingat di mana filenya. Klik open. Oke, sudah terisi. Double klik, kita tinjau isi suaranya. Oke guys, sekian dulu episode pelan kali ini. Jangan ingat. Oke, jika sudah, maka kita siap untuk langkah berikutnya, yaitu editing video. Pada langkah editing video akan dibahas di video tutorial berikutnya, agar semua teman-teman mudah memahami dan tidak jenuh memahami tutorial ini. Untuk memudahkan pemahaman, telah akan memasukkan video klip yang dibutuhkan beserta audionya ke dalam timeline. Telah akan mengambil ini dengan cara I dan O pada keyboard, tekan B pada keyboard atau tarik pada sumber layar. Maka akan tercipta klip yang kita ambil, yang kita tandai dengan penanda masuk dan keluar lalu tarik. Ataupun dengan cara tekan B pada keyboard pada Avid Media Composer. Lalu kita tarik pada timecode-nya di kolom kecil sebelah sini yang ada tulisan waktu-waktunya. Kita klik di sini pada garis vertikal untuk previewnya, atau bisa juga preview pada jendela editing ataupun jendela program. Oke, sempurna. Dengan demikian, proses video editing pada tahapan input yang termasuk di dalamnya kategori pembuatan new project, kategori pengaturan, penyetingan atau pengkonfigurasian bin, jendela atau panel tempat kita kerja atau workspace, tampilan-tampilan semua ini workspace, dan yang terakhir adalah importisasi atau pemasukan klip video dan audio ke dalam laci edit. Dengan demikian, selesai sudah, mudah bukan? Proses input editing video pada Avid Media Composer. Dan selanjutnya kita akan beralih pada bagaimana proses input pada software Adobe Premiere CC yang sangat populer. Ya, kali ini kita Adobe Premiere CC yang kita kupas. Ingat, cuma 3 langkah kalian bisa ngedit di semua software video editing pro. Mau Adobe Premiere, mau Avid Media Composer, mau Hit Film Express, and others, and on. Oke, ingat cuma 3 langkah, yaitu input, edit, dan output.
Oke, input pada bagian kategori new project atau membuat dokumen baru pada Adobe Premiere Pro CC. Kita lihat di sini. Oke, jangan lupa termasuk dalam input. Kategori input adalah new project. Kita klik new project, guys. Di sini new project. Oke, tampilan cuma hanya seperti ini kalau di Adobe Premiere Pro CC. Yang penting kita jalan dulu, nanti kita setting kualitas videonya di tengah-tengah panelnya. Perbedaannya Avid dengan Adobe Premiere, kalau Avid semua dirancang di depan, kalau Adobe Premiere timeline ataupun kualitas format video dan audio sambil berjalan. Contohnya seperti ini, guys. Kita biarkan saya seperti ini, kita namain. Oke, lanjutan tutorial misalnya, lanjutan tutorial bla 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 bla. Oke, di mana kita tempat nyimpannya? Nah, enaknya di sini, guys, di Adobe Premiere Pro CC ini kita nggak perlu pusing-pusing mau naruh file video dan audionya di mana secara terpisah atau di bagian-bagian mana. Nah, kalau di Premiere Pro CC ini cukup kita save projectnya, semua file, mau audio, mau file, mau grafik, mau audio, mau video, apapun itu tersimpan dalam satu file, yaitu filenya Adobe Premiere Pro CC tentunya. Oke, kita misalkan di sini kita samakan aja kayak di Avid ya, guys. Kalau kita browse di sini kita taruh aja di D. Nah, kita kalau di sini bisa bikin testut, lalu Adobe Premiere. Kita bikin folder lagi di sini misalnya. Di sini tempat project, tempat simpan atau save projectnya. Project. Ya, oke. Oke, kita select foldernya. Oke, udah tersimpan di sini. Kita lihat D testut di sini tempat save projectnya. Ya, disitulah kita menyimpan project kita atau dokumen kita layaknya Office, Microsoft Office, Word, Excel dan sebagainya. Nah, disitulah di sini tempatnya ketika kita ingin membuka kembali. Ya, yang perlu diperhatikan di sini cuma pada tab kolom general aja, biarkan kuda aja, sudah. Lalu frame-nya timecode biar kita gampang lihatnya. Audio display format audionya audio sample. Ini bisa HDV dan DV. Oke, kita yang mana aja ini? Kalau H ini lebih tinggi daripada DV, kita klik HDV lalu kita klik OK. Dia akan loading seperti ini, guys. Ingat, yang tadi barusan kita lakukan adalah input kategori pada langkah membuat new project atau dokumen baru. Oke, setelah new projectnya dengan nama tadi kita bisa lihat di sini. Nama projectnya itu lanjutan tutorial ya, guys. Di sini tempatnya di drive D test tutorial folder. Kita bikin lagi folder di sini tempat save projectnya. Di sini file kita lanjutan tutorial. So simple banget, udah selesai tuh. Input pada kategori input, langkahnya adalah creating new project atau membuat project baru. Oke, langkah yang kedua pada tahapan input yaitu mengorganisasikan atau mengatur panel dan bin kita nih, guys. Simple banget. Ya, di sini kita lihat ada kalau dia ada Premiere Pro CC dan software-software terbaru editing sekarang 2019-2020 itu udah terformat banget ya, guys. Panelnya kita bisa lihat di sini ada panel learning, pembukaan bagaimana kita mengenali Adobe Premiere. Di sini ada panel assembly, tempat kita mengorganisasikan folder. Ingat, folder, bin atau laci. Nah, di sini tempatnya. Di sini terus sampai pada library, tempat kita menyimpan file tidak secara fisik pada dokumen, tapi pada cloud atau awan-awan di Adobe di Adobe Gallery lah. Oke, kita balik lagi, guys. Di sini kita harus langsung aja ke panel editing ya, guys. Kita editing. Oke, untuk perkenalan, guys, ingat selalu pada tahapan input pada kategori mengatur bin atau panel sama banget. Ada bin source monitor, ada bin view monitor, ada bin project, ada bin ataupun panel timeline. Nah, kalau di Avid namanya bin, kalau di sini panel. Nah, kesatuan dari panel ini adalah workspace, guys, gitu ya. Ya, di sini ada, kalau di Adobe Premiere Pro sih di sini adalah panel untuk source, monitor source, tempat kita nanti nge-preview klip-klip audio maupun video. Di sini ada panel reviewnya ataupun panel program monitornya. Oke. Hasil view dari timeline di sini. Di sini ada project panelnya. Nah, ini kayak binnya Avid, bin utamanya Avid, tempat kita menyimpan laci-laci untuk video, audio dan VO misalnya. Di sini timeline pasti. Oke.
Ingat, jangan pernah lupa AI. Oke. Setelah kita new project, pasti kita mengatur. Nah, kita atur sedemikian rupa, biarin defaultnya seperti ini, kita ikutin defaultnya dulu. Nah, di sini jangan lupa ada panel audio, tempat kita ngukur atau adjustment atau um, menyesuaikan audio klip dari audio kita. Oke. Langsung aja guys, setelah mengatur workspace panel gimana kita enak melihatnya, pasti yang kita butuhkan adalah bin atau laci tempat menyimpan dokumen video dan audio bakal kita ngedit guys. Oke, kita klik kanan di sini di ruang kosongnya, lalu kita nah ada perbedaan sedikit di Avid Media Composer guys dengan Adobe Premiere Pro CC. Yang tadi gue bilang kalau di Avid Media Composer dia semua format video audionya itu di depan barengan new project. Kalau di Premiere Pro CC kita harus bikin sequence dulu, kita nyeting sequence-nya. Nah, sequence itu yang menentukan nantinya guys. Kali ini project kita berbasiskan high definition atau Ultra K gitu ya guys. Ultra K itu yang lebih dari 1920 kali 1080 kali 70 kali 50 sama dengan 1 miliar kayak gitu guys. Oke, kita klik kanan di ruang kosong di sini apa namanya guys? Kita new item dulu guys, kita sequence. Just ya kan, kita bisa pilih pilihannya di sini. Nah, biasanya kalau high definition itu 1920 atau 1080 dengan frame rate 30 sampai dengan biasanya sih 24, 25 sampai 30 ya guys. Oke. Di video sebelumnya bisa ditarik slide-nya di YouTube nanti biar bisa diulang lagi apa sih frame rate, apa sih high definition, itu ada di depan guys. Nah, sekarang kita pilih di sini kita pilih digital SLR, kita pilih formatnya DSLR 1080 dengan frame rate 30. Nah, frame rate itu selain bagaimana cahaya menyinar gambar biar bergerak, juga menentukan bagaimana playbacknya. Yang dimaksud playback itu adalah guys, itu bagaimana nih kecepatan frame kita diputar sama sang cahaya. Kalau misalnya frame rate-nya lebih rendah, misalkan video aslinya adalah 118 frame rate per second. Kalau kita ganti frame rate-nya guys, di sini menjadi 30 atau 997, dan makanya dia berubah menjadi akan slow motion. Oke, selain menentukan kualitas gambar, juga menentukan playback. Bagai slow motion kah atau fast moving kah, kayak gitu. Oke, kita langsung saja guys, kita tekan oke di sini langsung jadi kita sequence sequence kita guys yang ada gambar-gambar kayak gini. Lalu ingat, ini dia perbedaannya. Kita harus menentukan sequence kita dulu nih. Project timeline kita berbasiskan video high definition atau apa. Jadi nanti kalau video-video yang masuk di bin kita nantinya selain high definition itu tertolak ataupun ada peringatan, kotak peringatan. Oke guys, kita setting laci-lacinya guys. Untuk naruh video, audio bakal kita ngedit. Klik kanan lagi guys, di sini new bin. Misalkan di sini kita double klik di new bin ini. Kita balik lagi pakai tanda panah ke atas ini ya guys. Kita rename dulu guys, klik kanan rename. Di sini sama kayak Avid, di video depannya laci untuk video mentah. Oke, ini laci bakal kita menyimpan video-video mentah untuk kita edit guys. Klik video kita. Nah, setelah klik video kita udah, sekarang kita butuhkan laci untuk video. Laci untuk laci untuk audio guys. Laci untuk audio, kita lihat lagi new bin ya, folder bin. Di dalam yang mengorganisir semua itu namanya panel guys. Oke, di sini kita temukan laci untuk audio guys. Lalu yang ketiga guys, di sini adanya kita bikin lagi laci untuk VO. Kita samain aja kayak video di depan guys untuk Avid Media Composer. Laci untuk VO guys, atau isi suara yang kayak pelalakuin sekarang ini guys. Oke. Nah, sekarang kita udah punya laci-laci nih guys, cuma laci kita masih kosong. Kayak di lemari guys, kalau laci kita masih kosong nggak ada yang kita bisa ambil, cuma tikus yang bisa ambil. Oke, langsung saja guys. Kita langsung import. Nah, kita udah mengatur panel kita, udah nyediain laci-lacinya, tinggal kita masukin materinya guys. Materinya adalah klip-klip audio dan video dan semacamnya gitu ya guys. Oke, kita pilih laci untuk video mentah, kita double klik di sini guys, cakep. Ya, gitu guys. Lalu kita klik kanan guys. Lalu kita import.
ini adalah langkah yang terakhir dari tahapan input, yaitu importisasi klip audio, video, dan others and on. Oke, import. Kita import sub. Kita lihat di sini kita nyimpannya di mana, di komputer kita guys, baik laptop, desktop Windows ataupun Mac. Alright. Nah, di sini kita misalkan kita masukkan ini guys. Tutorial tentang Premiere 2. Oke, kita open guys. Just. Oke, di sini tercipta. Ini kalau ada icon suara dan icon kotak belakangnya adalah video dan ini audio. Berarti satu klip yang kita masukkan tadi guys berisi dengan audio dan video yang terintegrasi atau yang terpadu guys. Oke, tidak terpisah dan punya dua file, suara dan gambar. Oke. Kita balik lagi guys, kalau videonya udah ada sub, kita balik lagi ke laci untuk musik. Sekarang musik nih, kita butuh musik yang slow ataupun beat ataupun sedih. Jangan sedih, ntar kita jadi melo gimana gitu guys. Kita cocokin aja sesuai dengan kategori, bukan kategori. Kita sesuai dengan selera kita guys, ataupun selera dari yang nyuruh kita ngedit guys. Kayak gitu guys. Lalu kita pilih laci untuk audio guys, kita masukin musiknya di sini, klik kanan lalu import lagi sub. Kita lihat di sini guys, ada musik apa nih guys kita punya guys, sub. Kita lihat di sini guys, ini tergantung ya guys, kita nama file kita di mana. Kalau pelan di sini awalnya agak bingung guys, di background guys. Kita pilih yang fun upbeat biar suasana lebih cair gitu, gimana guys. Oke, kita pilih yang perception sub, kita masukkan. Oke guys, cuma terdapat satu icon, yaitu satu icon suara. Berarti klip ini hanya mengandung suara dengarkanlah aku. Oke, kita balik lagi guys, kita balik lagi ke sekarang udah video udah ada, audio udah ada, musik udah ada, sekarang tinggal view. Oke, kita masukin file VO kita ke lacinya guys. Sub. Kita buka lacinya, klik kanan import sub. Kita di mana itu lacinya untuk VO. Sekarang kita tarik dokumen kayak di MP3 recorder. Nah, misalkan ini guys, kita open guys. Oke guys. Dengan begitu udah selesai guys tahapan di semua video editing guys. Kalau nggak percaya kita buka Hit Film Express guys, sama banget guys, mau FGP, Media Composer, Premiere Pro CC, sama. Prinsipnya satu input, dua edit, dan 3 output. Kelar lu guys, lu bisa ngedit guys. Makanya kita buktikan dengan Hit Film Express guys. Hit Film Express. Kalau nggak percaya, ingat satu, yang pertama adalah input, yang kedua edit, yang ketiga output. Dalam input ada satu, yang pertama kita adalah creating new project. Habis creating new project atau buat dokumen baru guys, harus ngatur panel bin tempat kerja lu atau laci-laci dari file lu guys. Nah, setelah itu lu import, selesai banget input editing di semua software terlalu. Oke guys, kita kalau ngopcin ini dia udah kita buka Hit Film Express ya. Kalau punya gue Hit Film Express 14 guys, kita klik new dokumen guys. Nah, kebuka banget, sama banget guys. Kita tentuin kualitas video kita dan oke, kita klik oke guys. Tungguin loading sampai selesai guys. Loadingnya udah selesai guys. Apa yang kita harus lakukan setelah loading kayak gini selesai? Kita tuh tadi kita lakuin adalah creating new project. Sekarang kita ngatur guys panelnya, sama banget. Lu mau Premiere, lu mau FGP, cuma beda-beda nama aja guys. Panel control, oke lah, sama aja guys. Yang pertama panel untuk ngelihat sumber atau source monitor program sumbernya. Nah, ini untuk melihat hasil editing timeline kita, monitornya. Yang ini sama banget kayak project panelnya, Adobe Premiere Pro CC. Yang kalau kita klik kanan, kita buka new apa? Oke, new folder misalnya. New folder. Nah, kalau di namanya di Avid itu bin folder. Oke, nah ini sama aja nih. Ini laci untuk apa? Misalkan laci kita rename sub kita rename laci untuk video misalnya guys. Oke, selesai guys. Ketika lacinya udah, lalu kita masukkan materinya guys di sini sub ya kan.
Dia udah kebuka, langsung klik kanan, import media guys. Kalau di sini guys, langsung kita masukin medianya saja, Premiere 1 misalnya kita open, langsung masuk guys. Sama banget kan guys, lo bisa semua yang penting kalian tuh paham proses editing itu yang gua rangkum menjadi 3 yang yaitu ya input, ya edit, dan output. Input ya bagaimana lu creating new project, menentukan kualitas video dan audio lu. Cuma bedanya cuma di setiap software cuma kapan. Kalau di Avid dia di pertama, di Hit Film Express dia pertama nentuin hadiah apa enggaknya. Kalau di Premiere Pro CC lu di dalam project panel di sequence-nya baru lu bikin lagi dan lu cemplungin di timeline kayak gitu guys. Oke, udah kita tutup karena kita batasan kita cuma di Adobe Premiere Pro CC dan Avid Media Composer guys. Oke, nah, kembali di Adobe Premiere Pro CC. Oke guys, kita balik lagi ke project panel kita. Nah, di sini kita lihat project lanjutan tutorial, berarti ini kan panel project guys. Kita klik di sini guys, sequence kita, aktif sequence kita di sini guys. Nah, kita tarik biar lebih besar, enggak. Nah, terus di sini timeline kita ya guys, tempat kita nyemplungin di video-video klip. Nah, cuma untuk membahas bagaimana nyemplungin klip kita ke dalam timeline yang buat kita edit, kita bahas di tutorial part 2 guys. Kalau di sini ya kita bahas pada masalah inputnya aja guys. Oke, dalam input yang tak kalah penting lagi guys. Sekarang kita misalkan kita cemplungin ya guys. Di sini tutorial mentah premium, oke, untuk video. Nah, di sini guys. Nah, kita lihat di sini oke, kita harus ngebuka satu-satu foldernya ya guys. Oke. Misalkan kita double klik di sini guys. Ini klip suara dan kita ini klip audio dan video dan audio guys. Nah, ini jendela atau monitor untuk nampilin bakal sumber editing kita. Sedangkan monitor di sini adalah monitor program di mana untuk nge-view hasil dari timeline atau editing kita. Ya kan guys, selesai sudah. Input udah selesai guys. Cuma yang perlu lu perhatiin baik-baik lagi ya tadi, sebelum lu ngebikin bin, lu harus bikin sequence dan menentukan kualitas video lu. Nah, kalau misalnya sequence lu itu settingannya itu HD 1920 kali 1800 frame rate-nya 30. Nah, lu punya video dan audio yang kualitasnya lebih ya dibilang murahan sih enggak sih, cuma agak lebih rendah. Nah, ketika lu cemplungin di sini keras. Nah, lu diminta video yang lu masukin ini enggak sesuai formatnya karena lebih rendah dari timeline lu. Lu apa mau nyimpennya nih guys? Lu kalau nyimpennya ngikutin timeline setting lu yang HD yang 1080p, lalu keep existing file di sini guys. Cuma kalau misalnya lu ngebiarin timeline diisi sama video yang kualitasnya rendah karena lu nggak punya footage lagi, lu nggak apa-apa kalau lu pilih change sequence setting, berarti nanti timeline lu ngikutin video yang pecah. Kalau misalnya lu keep existing file, berarti lu bisa masukin video yang resolusi rendah tanpa ngubah timeline lu. Nah, kita keep existing file, dia masuk di sini guys. Kita lihat videonya di sini guys. Ya, kali ini kita akan kupas pada Premiere Pro CC. Begitu guys, kurang lebih guys. Nah, sebenarnya ini tahapan masukin dari mau namanya apa nih guys, bareng-bareng gua agak lupa nih, monitor source ke dalam timeline, tarik begini sebenarnya masuk dalam tutorial part 2 guys. Nanti kita bahas tutorial keduanya kalau ada ladang di sumur boleh kita menumpang mandi, kalau ada kesempatan boleh kita menumpang mandi. Gua lupa guys. Oke, di part kedua guys, pokoknya kita akan bahas guys. Oke guys, sampai sini. Kalau misalnya ada komen-komen ataupun belum jelas, lu silahkan komen di bawah, below. Nanti di channel YouTube-nya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan moga-moga semua ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa paham dengan baik. Dan anyways, kalau kalian paham dan nonton atau memahami 3 part ini, ya kalian bisa ngedit di semua software editing video profesional. Jadi kalau lu diminta user, lu bisa nggak pakai Avid? Gue bisa nggak pakai Premiere gitu. Ataupun misalkan lu bisa nggak ngedit pakai FTP? Punya aja nggak gue Mac-nya atau gimana? Kan bisa di download di torrent. Lu pakai Windows bisa. Oh, itu nggak ada masalah guys. Lu googling lagi gimana cara installnya. Ketika lu udah berhadapan dengan softwarenya, lu udah punya langkah-langkahnya. Input dari plat tentunya.
input, edit dan output. Oke guys, see you. Oke guys, play di sini untuk nambahin tips dan trik sekali lagi. Kalau dalam tahapan importisasi atau importing media, klip audio maupun video ke dalam program software apapun, ada klip yang nggak bisa diimport dikarenakan formatnya nggak dikenal sama software itu guys. Dikarenakan kodeknya, encodernya nggak terbaca di programnya. Langkahnya, kalian harus convert di video converter apapun, lu udah bisa gratisan di Google, nanti lu cari, lu download tap gitu. Nah, contohnya di sini kayak gini guys. Gua punya di sini ada video playback yang nggak bisa dicemplungin dalam lemari laci untuk video mentah guys. Kita buka di laci untuk video mentah. Nah, lu bisa di sini langsung import ataupun lu bisa dari Explorer lu langsung tarik video playback yang nggak bisa itu. Nah, di sini lu nggak bisa guys. Kata dia lu gagal untuk import karena apa? Formatnya nggak disupport sama Premiere Pro CC, dan ini berlaku juga untuk Avid Media Composer, Avid Film Express, and others guys. Oke. Solusinya gimana? Nah, di sini lu alang ya. Lu alang bisa video playback ini lu buka ini video converter apapun. Kalau gua di sini pakai ini video converter, guys. Oke, lu buka di sini ya. Oke, setelah sini kebuka, lu tarik di sini, guys. Sap, ya kan, guys. Nah, lu tarik di sini video playbacknya yang tadi lu nggak bisa lu import di Adobe Premiere CC ataupun di Avid. Nah, di sini lu cari formatnya karena lu cari pokoknya guys sampai lu ketemu jodoh lu. Maksud gua lu cari sampai lu ketemu format yang lebih umum yang banyak dikenalin sama video-video editing software. Contohnya MP4, MP4, MOV dan sebagainya, atau AVI atau apalah yang lu suka gitu. Kalau gue sih suka ya buah anggur guys. Nah, kalau gue di sini pilih Apple QuickTime ya guys. Kebetulan nggak ada anggur, gue pilih Apple-nya aja. Nah, gue convert di sini guys, gue tungguin sampai selesai proses video. Nah, kayak gitu guys. Ya emang guys, emang dipelainin, namanya juga channel ya gue sih nggak terima kalau dikatain newbie, cuma channel baru lah guys. Channel baru kan kadang kan view-nya kaku, kadang ajep, kadang asik-asik, kadang gaul funky gimana gitu ya, namanya juga kita lagi tahapan mencari ya guys. Kayak anak labi lagi, kita tahapan mencari jati diri lagi, yang mana nanti lu suka ya yang gue pakai yang itu guys, buat channel lu sama gue ini pelan gitu. Oke, sambil kita nungguin proses konverternya selesai, convert videonya, setelah selesai kita convert balik guys ke Adobe Premiere Pro CC. Nanti kita lihat hasilnya, apakah bisa atau nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita udahan aja. Oke guys, ketika converter udah berhasil convert video yang tadi nggak bisa diputer di Adobe Premiere Pro CC, sekarang udah convert menjadi format umum yaitu MOV, ekstensi besutan Apple tentunya. Oke, kita buka lagi timeline kita yang tadi, di mana timeline kita nggak bisa kita masukin dalam laci video mentah untuk tutorialnya. Kita coba langsung dari folder yang udah kita video yang udah kita convert, kita masukin lagi ke lacinya, kita import. Nah, sekarang udah bisa guys. Dan sayangnya guys, klip kita ini hanya berisi klip video, nggak ada audio. Cuma nggak apa-apa, yang penting kita udah berhasil convert, udah bisa import video yang kita nggak bisa import di laci kita atau di bin kita atau di folder kita atau di panel project kita, kayak gitulah guys. Nah, kita double klik di sini, kita tarik aja dari sini guys, klik kiri, klik dan gerak, klik, tahan dan seret. Tapi jangan seret kerasan ya guys. Oke, sekarang kita lihat di program monitornya guys, kita lihat ini udah bisa dijalanin klipnya yang tadi barusan kita nggak convert. Oke guys, see you again, thank you. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pla. Sampai jumpa.